Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifa Aini dengan NIM. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh dosen Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Video ini berisikan tentang materi 4 keterampilan berbahasa. Kita sudah mengetahui bahwa keterampilan berbahasa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain membaca, menulis, menyimak, berbicara. Keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan menjadi 2 aspek. Yang pertama, aspek reseptif, dan yang kedua, aspek produktif. Nah, aspek reseptif ini bersifat penerimaan atau penyerapan. Dan yang kedua, aspek produktif bersifat pengeluaran atau produksi bahasa. Terdapat 4 aspek dalam berbicara. Maksudnya terdapat 4 aspek dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak, yang kedua, berbicara, yang ketiga, menulis, dan yang terakhir, membaca. Menyimak dan membaca termaksud dalam aspek reseptif, yaitu penerimaan atau penyerapan. Dan berbicara dan menulis termaksud ke dalam aspek produktif. Yuk sama-sama kita simak tentang materi aspek keterampilan berbahasa. Setiap hari kita menggunakan bahasa, tetapi tahukah kamu ada 4 keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi kehidupan kita? Untuk menjadi seorang komunikator yang ahli, seseorang perlu mahir dalam 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Menyimak atau mendengarkan dan membaca adalah kemampuan reseptif atau menerima pengertian. Karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini biasa disebut dengan keterampilan pasif. Sebaliknya, keterampilan produktif adalah berbicara dan menulis karena seseorang memproduksi bahasa. Dua keterampilan ini disebut dengan keterampilan aktif. Nah, yang pertama, keterampilan berbahasa, menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan. Bukan hanya mengetahui setiap kata, penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, topik berbicara dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin kita fokus dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengarkan dapat semakin terasa. Yang kedua yaitu keterampilan berbahasa yang berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbahasa diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana, serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga, ada aspek keterampilan berbahasa membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami,
Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya, lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Dan yang terakhir, aspek berbahasa menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efisien, dan efektif. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang 4 aspek keterampilan berbahasa. Semoga video ini membawa kemanfaatan bagi siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.